Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alfiah Nur Aulia. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus dengan NIM 2020531125. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang akun dan manfaatnya. Di sini pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Jadi, media untuk mencatat transaksi ini ada aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Akun T, ini gambar akun T, nama perkiraan. Di sisi kanan ada sisi kredit dan di sisi kiri ada sisi debit. Akun 2 kolom. Di sini ada debit, ada kredit. Debit ada tanggal, ini keterangan ref. Lalu total debit, saldo debit. Dan kredit ada tanggal, ini keterangan ref. Ada total kredit dan saldo kredit. Ini kredit dan ini debit. Next. Akun 4 kolom. Di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Di sini sisi kanan kredit dan sisi kiri debit. Tanggal ini. Next. Pengelompokan akun. Akun-akun neraca atau disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Akun-akun laba, rugi, atau disebut juga akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba, yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Next, buku besar. Buku besar di sini ada 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ada akun aktiva, ada akun hutang, ada akun modal. Dan akun nominal di sini ada akun pendapatan dan akun beban. Next, pedoman pengisian akun. Di sini ada aktiva, ada hutang, ada modal, ada penjualan, ada beban, dan ada prevo atau dividen. Untuk aktiva, defaultnya ada di kiri. Untuk hutang, defaultnya ada di kanan. Untuk modal, defaultnya ada di kanan. Untuk penjualan, defaultnya ada di kanan. Untuk beban, defaultnya ada di kiri. Dan untuk prevo atau dividen, defaultnya ada di kiri. Next. Buku besar atau general ledger adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Jadi, buku besar ini adalah kelanjutan dari jurnal umum. Jadi, biasanya yang saya buat itu mulai dari persamaan akuntansi, dilanjut ke jurnal umum, baru lanjut ke buku besar menggunakan akun-akun yang sudah dibahas tadi. Next, neraca percobaan. Neraca saldo atau neraca percobaan adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Nah, akun-akun yang dibutuhkan untuk setiap laporan keuangan perusahaan itu berbeda-beda. Misalnya, dalam perusahaan A memiliki aset tetap yang berupa gedung, sedangkan perusahaan B tidak memiliki aset tetap yang berupa gedung. Nah, jadi dari pengertian neraca saldo ini pasti akan ada banyak akun yang harus dilaporkan dan juga jumlah
dari saldo masing-masing akun tersebut. Dalam neraca saldo, akun-akun tersebut harus tersusun secara sistematis. Next, laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Misalnya 1 tahun, 1 bulan. Berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Next, laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Anda akan menemukan laporan perubahan modal di hampir semua perusahaan publik, karena sebagian besar tersebut memiliki struktur kepemilikan yang relatif kompleks pada setiap perubahan dalam akun ekuitas mereka selama tahun tersebut. Akun spesifik yang dikelola oleh bisnis untuk total modal pemiliknya bergantung pada organisasi hukum entitas bisnis. Salah satu jenis utama organisasi hukum bisnis adalah korporasi, dan pemiliknya adalah pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan kepemilikan saham yang disebut modal saham. Next, neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Jadi neraca ini isinya akun sama akun real dan akun nominal yang disebut dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Next, contoh laporan laba rugi. Di sini pendapatan sekian, beban operasional, ada beban promosi sekian, beban listrik dan telepon sekian, gaji karyawan sekian, lalu beban operasional total sekian. Jadi laba kotor sebelum pajak sekian. Next, laporan perubahan modal. Modal awal periode sekian, laba usaha periode berjalan sekian, prive sekian, modal akhir periode sekian. Next, contoh neraca. Aktiva lancar, ada kas dan bank sekian, piutang dagang sekian, perlengkapan kantor sekian. Dan aktiva tetap, ada peralatan kantor sekian, kendaraan sekian, bangunan sekian, dan tanah sekian. Jadi total aktivanya sekian. Lalu hutang jangka pendek, ada hutang usaha sekian, hutang jangka panjang, ada hutang bank sekian, modal pemilik sekian, dan total pasifanya sekian. Ini total pasifa dan ini total aktiva. Next, laporan arus kas. Di sini saldo kas awal periode sekian, arus kas masuk, ada penerimaan piutang sekian, penerimaan penjualan tunai sekian, penerimaan pendapatan bunga sekian, macam-macam kas masuk sekian, jumlah kas masuk sekian, dan arus kas keluar, pembelian tunai sekian, pembayaran hutang usaha sekian, pembayaran hutang bank sekian, macam-macam kas keluar sekian, lalu jumlah kas keluar sekian. Jadi saldo kas akhir periode sekian.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.